Selamat siang, perkenalkan nama saya Bruce Nanggur, NIM 2003-020195, kelas 1C semester 1, program administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiologi memeriksa kekuatan struktur dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilai-nilai sosial kita, dan melibat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Dan yang kedua, sosiologi imajinasi. Sosiologi imajinasi yaitu dengan menggunakan sosiologi, kita semua ilmu-ilmu sosial dan perilaku berfokus pada perilaku orang dan berusaha menjelaskan setidaknya sampai batas tertentu. Apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan mengapa mereka melakukannya. Dan yang ketiga, imajinasi sosial, sosiologi. Imajinasi sosiologi adalah kualitas pikiran yang memberikan pemahaman tentang diri kita sendiri dalam konteks yang lebih besar dalam suatu masyarakat. Imajinasi sosiologi terbagi beberapa bagian. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi yaitu mempelajari perilaku manusia dengan penekanan struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Dan yang kedua, psikologis, yaitu mempelajari perilaku manusia dengan menekankan pada individu, kepribadian, dan biologi. Dan yang ketiga, antropologi, yaitu mempelajari perilaku manusia masa lalu dengan penekanan pada budaya masa lalu dan budaya masyarakat pra-industri. Yang berikutnya, sejarah. Sejarah mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan peristiwa di masa lalu. Yang berikut, ekonomi. Ekonomi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Ilmu politik. Ilmu politik mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintah, kekuasaan, dan otoritas. Peradilan pidana. Bidang terapan yang menggunakan teori sosiologi dan kriminologis untuk menjelaskan penciptaan, penyebab, dan pengendalian kejahatan, berfokus pada prosedur pidana, penekanan hukum, dan koreksi. Yang berikut, pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial yaitu di bidang terapan yang menggunakan teori sosiologi dan psikologis untuk menjelaskan masa sosial untuk mengoperasikan lembaga yang dirancang untuk mengurangi beberapa konsekuensi dari masalah ini. Dan yang ketiga, memahami kehidupan dalam masyarakat global. Salah satu konsekuensi sosial paling diidentifikasikan dari abad ke-20 adalah transformasi dari dunia terpisah. Negara-negara yang dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi desa global yang besar. Yang keempat, mengendali keberagamaan. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang persis sama, semua orang mirip atau mirip, bertindak sama, berbicara sama, dengan berpikir serupa. Betapa dunia yang sederhana dan tidak menarik itu, meskipun terkadang menyenangkan berada di sekitar orang-orang dengan latar belakang dan minat yang sama. Dunia ini jauh lebih kompleks dari itu. Kita hidup di dunia di mana keragamaan memang atau bumbu kehidupan. Globalisasi telah meningkatkan mobilitas di banyak tempat, menyediakan mosaik sosial orang-orang dari latar belakang dan ras dan etnis yang berbeda. Yang kelima, sosiologi dan berpikir kritis. Berpikir secara sosiologi adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide,
pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan definisi masalah, melihat di bawah permukaan ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, mengenai bias, menghindari reaksi spontan, emosional terhadap masalah, dan argumen yang membentuk solusi yang masuk akal untuk masalah, dan mengembangkan toleransi untuk hal tertentu. Jumlah ketidakpastian dan ambiguitas, toleransi untuk hal tertentu, jumlah Regional dan 2007. Sederhananya, pemikiran sosiologi melibatkan dan mengajukan pertanyaan dan mempertanyakan jawaban. Ini membukar dan melibat lebih dekat pada dunia sosial kita. Mencermati lebih dekat segala sesuatu tidak perlu seperti yang mereka tampak. Subjek sosiologi adalah orang dan apa yang mereka lakukan dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Pokok bahasan yang akrab bagi kita semua. Sayangnya, banyak dari pemahaman kita tentang dunia sosiologi sangat individual dan terbatas pada pengalaman pribadi. Hal ini terkadang menimbulkan masalah bagi sosiologi. Jika mereka mempelajari lazim, pranata sosial yang dialami seperti keluarga misalnya, dan menekankan bahwa anak-anak cenderung mengadopsi pandangan agama dan politik orang tuanya. Banyak orang menanggapi dengan lantang, terus kenapa semua orang tahu itu? Namun jika temuan sosiologi bertentangan dengan asumsi umum, misalnya bahwa penganiayaan anak lebih mungkin dilakukan oleh anggota keluarga atau teman dekat keluarga daripada oleh orang-orang asing. Yang berikutnya, perkembangan sosiologi. Menafsirkan kehidupan sosiologi, namun sebagian besar penulisan awal kurang tertarik untuk menemukan apa masyarakat itu daripada mendeskripsikan apa yang seharusnya. Meskipun para pemikir sosiologi telah lama merenungkan pengaruh masyarakat terhadap perilaku manusia, dan prinsip sosiologi mungkin telah dipraktikkan secara informal sejak manusia pertama kali muncul. Istilah sosiologi telah diciptakan dan didisiplinkan. Formal sosiologi tidak muncul sampai awal abad 19. Sosiologi lahir di Prancis dan memperoleh dorongan di Inggris Raya dan Jerman, dan akhirnya mencapai Amerika Serikat karena masing-masing negara ini mengalami perubahan radikal dalam kondisi sosial, dalam penjelasan intelektual bagi mereka. Perubahan iklim sosial atau revolusi industri. Sebelumnya, industri masyarakat Eropa dicirikan oleh sistem feodal yang terdiri dari tuan tanah atau orang kaya yang memiliki rumah besar. Yang berikutnya, sosiologi Eropa awal. Karya beberapa sarjana abad ke-19 memberikan dasar bagi sosiologi, sementara salah satunya adalah Auguste Comte, yang sering disebut sebagai pendiri sosiologi. Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1957. Auguste Comte dibesarkan setelah Revolusi Prancis. Mengamati gejolak sosiologi di negara asalnya, dipercaya bahwa pendekatan ilmiah baru untuk memecahkan masalah yang sedang melanda Eropa mungkin juga dapat diterapkan pada studi tentang masyarakat. Yang berikutnya, Harry Martineau. Pada tahun 1802 sampai 1876, dibesarkan di Inggris pada tahun 1853. Dia menerjemahkan 6 volume Comte Filsafat Positif ke dalam bahasa Inggris dan memadatkannya menjadi 2 jilid.
sehingga memperkenalkan sosiologi ke Inggris Webb tahun 1960. Yang ketiga, Herbert Spieken pada tahun 1820 sampai 1903 mengamati aspek negatif dari revolusi industri di Inggris, perjuangan, persaingan, dan kekerasan. Menemukan sosiologi. Marx bukanlah seorang pengamat sosiologi yang terpisah, tetapi seorang kritikus sosiologi yang belak-belakan. Dia menyimpulkan bahwa proses evolusi alami yang lambat tidak akan membawa perubahan sosial yang diperlukan. Ahli-ahli analisisnya menyerukan revolusi sosial besar dan di mana tarekat pro akan bangkit secara paksa, menggulingkan borjuksi dan membentuk masyarakat. Emile Durkheim tidak seperti Marx yang berfokus pada konflik sosial sosiologi Prancis. Emile Durkheim terutama memperhatikan tatapan sosial. Dia percaya bahwa solidaritas sosial atau ikatan sosial yang dikembangkan oleh individu dengan masyarakatnya. Membentuk tatapan sosial, Durkheim percaya bahwa solidaritas sosial dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, solidaritas mekanis. Jenis yang ditemukan dalam masyarakat pedesaan sederhana berdasarkan tradisi dan persatuan. Yang kedua, solidaritas organik yang ditemukan dalam masyarakat perkotaan dan lebih didasarkan pada sebagian kerja yang kompleks dan organisasi formal. Menurut Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920, Max Weber, seorang kontemporer dari Durkheim, prihatin bahwa banyak sosiologi, terutama rekan Jermannya, Karl Marx, membiarkan nilai-nilai pribadi mereka mempengaruhi teori dan penelitian mereka. Yang terakhir, sosiologi melintas Atlantik. Seperti Eropa, permulaan industrialisasi dan urbanisasi yang pesat serta masalah-masalah sosial yang menyertainya memberikan dorongan bagi perkembangan sosiologi di Amerika. Sosiologi Amerika membangun dan memperluas teori dan gagasan para pendiri sosiologi Eropa. Yang pertama, menurut Lester Ward pada tahun 1841 sampai tahun 1913. Lester Ward sering dianggap sebagai sosiologi Amerika sistematis pertama. Dia berusaha untuk mensintesis ide-ide teoritis utama Comte dan Spencer yang membedakan antara apa yang disebut sosiologi murni, yaitu studi tentang masyarakat dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan hukum alam yang mengatur evolusinya, dan sosiologi terapan yang menggunakan prinsip-prinsip sosiologis, sosial, cita-cita, dan pertimbangan etis. Yang kedua, menurut Jane Addams pada tahun 1860 sampai 1935, meskipun bukan seorang sosiolog, Jane Addams mempraktikkan sosiologi terapan dan menerapkan teori sosiologis ketika ia mendirikan Hull House yang terkenal di Chicago pada tahun 1889 untuk membantu orang miskin dan tunawisma. Salah satu pendiri pekerja sosiologi Amerika pada tahun 1931, pengabdian Addams pada sosiologi terapan dan aktivitas sosial membuatnya pendapat hadam Nobel. Dan menurut para ahli yang terakhir, yaitu William E. B. Du Bois pada tahun 1968 sampai 1963. William E. B. Du Bois memperoleh gelar doktor dari Harvard dan melanjutkan studi pasca sarjana di bidang sosiologi, sejarah, dan ekonomi di Universitas Berlin.
di mana ia belajar di bawah bimbingan Max Weber. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Du Bois menerapkan teknis metodologis Weber tentang Western Sociology. Pada studi orang berkulit hitam di Amerika Serikat, dia dianggap sebagai pendiri sosiologi Amerika Afro. Du Bois juga salah satu pendiri National Association of the Advancement of Color, di mana ia menerapkan teori penelitian empiris dan imajinasi sosiologinya untuk memperdayakan orang Amerika Serikat untuk mencapai keadilan sosial dan ketentraman di Amerika Serikat. Oke, baik, itu saja penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.